kita tuh orang-orang seolah-olah masyarakat kota, apalagi misalnya gaji 2 digit, makan bisa lah, gue kenyang lah, gue nggak pernah kelaparan. Sebenarnya kita kelaparan. Mek, Halo. Gue dulu yang buka, lu dulu kan gak ada skrip kayak gini. bagus karena memang kita konsepnya adalah supaya kayak maneh berkunjung ke imah orang meskipun ini lain imah orang, but anyway that's the concept of it. Nah ini begini ya, I'm actually very excited boga maneh di dia karena selain aku bisa ngomong bahasa Sunda. Kita kan settingannya English Sunda trilingual gitu. bahasa Trilingual, Indonesia man. gitu kan. Nah actually jangan kebanyakan bahasa Indonesia bising No, ngerti. okay, no. Takut nggak ngerti. Oke. Nah kenapa saya sangat excited, saya sangat senang kan jadi formal bisa orang ngundang Anda di sini, ngundang mana di dia soalnya kita kan udah shoot. udah dong. Gila. Iya. Matanya ini konsepnya udah kayak di rumah aja, santai aja Kak, nggak akan digigit, nggak akan Serian, digigit. Nah jadi yang pengen gue bahas di sini adalah ngobrolin soal lingkungan, tapi itu hubungannya sama kesehatan. Karena seperti nama podcast kita ini kan holistically, yang mana holistically secara general kan hubungannya tentang, at least buat podcast orang adalah holistic health and wellness. Cuman kebanyakan orang masih berpikir bahwa jadi sehat itu adalah soal makan, soal ketemu terapis, soal suplemen obat-obatan. Padahal ya, ada satu faktor yang mana sebenarnya ada beberapa guest speaker kita yang mana udah udah disentuh soal satu faktor ini. Namun menurut orang tuh kayaknya gue harus ngundang satu orang yang sebenarnya academically that's your background, that's her background, that's this person background, tapi bisa nyambung ini hubungannya soal lingkungan sama kesehatan kayak gitu. Yes. Nah, jangan khawatir, saya punya banyak pertanyaan meskipun kita tidak ada skrip. Oke. Yang mana sebenarnya ini buat diri gue sendiri ini karena this is my personal I guess interest, karena ternyata setelah gue belajar soal diet lah, soal apalah, tapi lamun orang kalau saya hidup di situasi atau di lingkungan yang mana there's a lot of stressful pollutants lah, antara hal-hal yang mana sesimpel udara kan nggak bisa dikontrol ya. Kalau makanan kita bisa kontrol dengan apa yang kita beli. Udara pertama kita hidup itu setiap saat, nggak bisa kayak nggak bisa makan udara selama 6 jam karena lagi polusi, kan tuh bisa ya. Nah tapi Rupanya heula eta. bener. Aku di sini ya, Bo, 6 jam gitu nggak bisa karena ini polusi. Jadi makanya kayak ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol dalam konteks ini. Seems like kita nggak bisa kontrol, seems like padahal sebenarnya ada kan cara-caranya. Seperti misalnya udara, seperti misalnya tanah, kayak apa hubungannya tanah yang kita pijak dengan kesehatan kita? Oh ada ya, Bambang ya, ada sekali contoh misalnya tanaman yang tumbuh, makanan yang tumbuh yang mana kita makan juga gitu. Jadi kayak kelihatannya tuh jauh, padahal sebenarnya sedekat itu gitu. Dan akhirnya menjadi jauh sekarang. Unfortunately gitu. Unfortunately jadi jauh gara-gara pemberitaan media. Satu, kita bisa akses apa aja dan bisa ngomong apa aja gitu. Terus yang kedua juga bagaimana sih karena mungkin kita kebanyakan ada input sana sini dan akhirnya tuh kita ternyata ke input branding yang bukan nggak bagus ya, tapi mungkin itu benar, cuman kurang rootsnya gitu. Jadi ya lingkungan ini ya sebenarnya roots. Iya, gitu. padahal ya itu kayak ini tuh fondasinya justru nggak karena kita tidak bisa memilih dalam konteks kayak tadi milih makanan, seems like we don't have a power of it. Kayak udara, nggak bisa kayak jangan masuk dulu Anda gitu ya. Tapi justru bikin itu makin penting lagi kayak gitu. Nah, jadi akan kita breakdown si topik yang kelihatannya gede, padahal sebenarnya kalau kita lihat aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu teh applicable pisan gitu. Yang mana banget. pisan ya. Nah, yang pertama gue mau bahas dulu sedikit cerita Anda ya. Sebelum kita ngebahas nu ramena ieu, kita bahas background Anda dulu tentang spesifiknya dalam konteks kayak kenapa kan maneh teh S2, S2, S3 hubungannya jeung lingkungan, dan maneh juga dosen. Nah, kenapa ini nyambung sama iya takut naon eta teh? Kunaon eta teh? Ya. Jadi astagfirullah, bahasa Indonesia kebanyakan. Jadi gitu ya, ketertarikan aku
Oke, aku mau cerita firstly di background aku. Aku baru lulus di tahun kemarin dari doktorat lingkungan di ITB. Kebetulan dari dulu aku seneng banget yang namanya topik pengelolaan sampah ya, dan pencemaran air tanah. Sampah sebenarnya. batin termasuk kah? Oh, tapi kok susah ya itu ya. Kayaknya nggak ada. Kita juga harus ini ya, harus bisa memilah sampah batin selain sampah-sampah yang waste gitu kayaknya. Nah, terus salah satu contohnya ketika aku ngambil ketika aku ada di lapangan gitu ya, dan sampah segala macam kan itu dari hasil buangan kita gitu. Gue kayak mengambil prinsip kayak dari tanah kembali ke tanah gitu kan, itu dalam ya kita misalnya di Islam tuh kan dari tanah kembali ke tanah, mungkin kepercayaan lain pun seperti itu gitu. Jadi sebenarnya filosofis dari tanah ini memberikan segalanya. Kenapa gue tertarik ke arah lingkungan itu karena maaf kata ya, feses pun aja bisa jadi berharga gitu. Feses yang kita jijik-jijikin, kita apa-apain itu bisa nemuin harganya gitu ya di bidang lingkungan ini. Akhirnya aku interest ke situ dan ambil akademik ke sana, dan emang bercita-cita banget dari dulu emang jadi peneliti gitu. Karena aku kalau udah ada satu topik yang aku suka itu nggak akan dilepasin. Mana ada Scorpio-nya ya? Nggak boleh ya. Oh nggak di bercatnya maksud Aing. Oke, tapi di bercat gue emang ada sih Scorpio-nya. Lanjut. Ini tuh holistik kemana-mana nyambung. Holistik kemana-mana nyambung gitu ya. Bahkan ini aja science kan. Sebenarnya astrologi itu science juga. Exactly. But we can talk that. Oke. Jadi itu sebenarnya holistik itu nyambung semua karena kita kan dari tanah ya. Kita tuh bakalan balik ke tanah. Saat gue di lapangan gitu ya, lagi ngerjain proyek nih ya, ini tuh sebenarnya harusnya bisa kembali lagi ke tanah gitu, kembali lagi ke kita, kembali lagi, pokoknya semua itu topiknya adalah tentang kembali gitu ya. Walaupun saat itu adalah balik deh sama mantan gitu, tapi curhat ya kakak? Enggak, saat itu main saat gue kayak kan microcosm gitu in kan. Macrocosm ya. Terus enggak kayak gitu, tapi akhirnya ini semua tuh balik lagi ke kita gitu loh. Apabila misalnya kita salah satu contoh gitu ya, si sampah itu lindinya iniin air tanah gitu, mencemari air tanah gitu. Jadi itu emang penelitianku dari dulu itu gimana sih pertama-tama sih itu bakalan menyerap, terus akhirnya air yang ada di situ jadi nggak layak kita minum. Kan balik lagi tuh apa yang kita perbuat tuh balik lagi ke kita. Semua topiknya tuh tentang kembali. Nah, aku udah mikir dari dulu masalah itu, tapi biasa lah ya, kita kan muda dan hura-hura gitu ya, hura-hura gitu ya dulu ya. Jadi ya gue cuma sebatas mikir doang gitu, lain-lainnya hore-hore. Cuma around 2017 gue punya masalah besar, yang akhirnya gue di situ depresi, gue sakit segala macam, dan gue memutuskan untuk menangani ini. Maksudnya bukannya gimana ya, gue sendiri aja deh daripada dijudge orang, gue menyelesaikan ini sendiri. Emang sih ada kayak intervensi medis segala macam, tapi saat itu aku jadi mikir kayak yang dari awal adalah gimana caranya memperbaiki diri kita dari apa yang udah pernah gue dapat gitu loh. Gue udah pernah dapat ini, kenapa nggak dipraktekin di kehidupan gue gitu. Dan akhirnya disitulah aku mengenal holistik gitu kan. Pertama dari makan yang bagus, terus berusaha kayak milah sampah, berusaha juga berusaha kebun, gue punya kebun sendiri segala macam kayak gitu kan. Wah, ini bisa dari kebun sendiri gue bisa menghasilkan nutrisi. Misalnya di kebun gue tuh ada daun kelor pasti ya, walaupun sekarang lumayan lagi dikontrakin gitu. Ada daun kelor, ada daun pepaya, ada pepaya muda, ada morbei. Di kebun gue tuh ada waduh udah kayak hutan rimba lah ya. Tapi gue menikmati banget sih hutan rimba itu. Sekalian gue nih dipakai buat ngelamun. Halaman belakang gue pakai buat grounding. Itu rumah di daerah Cihanjuang ya, Cimahi Utara ke atas gitu. Udaranya masih enak segala macam gitu. Dan disitulah dari holistik ini aku bisa memperbaiki semuanya gitu loh. Jadi kayak ketika gue punya masalah itu, gue berpikir untuk go forward gitu. Walaupun adalah
kondisi gue setengah hidup setengah mati gitu. Itu tuh ada banget kondisi itu, tapi dalam hati gue kayak yang oke, kalau emang gue masih dikasih hidup gitu, oke, gue mau memperbaiki, Tuhan gue memperbaiki dari hal apa yang menjadi fundamental gue gitu saat itu gitu. Dan gue tuh di diagnosisnya ada diagnosis mental juga. Ternyata setelah diagnosis panjang, gue pun seorang ADHD gitu. Dan dari situlah gue mulai kayak oke, gue harus memperbaiki diri gue nih, awalnya dari mana gitu. Ternyata setelah gue memperbaiki makan gue gitu, setelah memperbaiki kualitas yang gue konsumsi gitu, sampai gue ngedesain water filter buat gue sendiri supaya bisa diminum gitu. Ngapain gue belajar tentang air minum tapi gak gue praktekin gitu. Akhirnya gue praktekin aja sendiri. Air hujan pun gue filter gitu loh, gue minum gitu. Bahkan kalau orang bilang, ih kok lu aneh sih gitu ya, karena tren sekarang itu orang-orang kan udah pakai air galon gitu misalnya ya, udah pakai air galon, udah pakai air apa, dan semua kok gue ada gelisah lagi nih ya, gue memang gelisah tiap hari gitu ya. Kenapa air minum tuh harus dibeli? Padahal itu hak setiap orang. Jadi disinilah gue kayak yang, tapi orang-orang yang, gue mikirin orang-orang lagi, mikirin kemana-mana lagi yang kayak yang, tapi orang-orang yang di daerah industri, di daerah kota besar yang polluted kayak Jakarta gini, harus ngapain ya? Mereka harus bayar extra cost untuk dapat sesuatu lingkungan yang baik ke kita gitu loh. Bahkan tubuh dan jiwa ini jadi baik itu ketika kita memang kita menghargai alam kita sendiri. Karena kan tadi yang aku bilang itu ya, selalu kembali gitu ya. Nah dari awalnya dari kepersampahan, kemudian ke arah persampahan, habis itu kayak akhirnya gue punya ke arah makanan, dan berusaha memperbaiki diri gue sendiri gitu ya, dengan kapasitas gue yang bukan orang medis atau apa gitu. Di situ menjadi baik gitu. Bahkan saat gue dulu minum obat banyak banget, dan sekarang gue cuman disupport sama multivitamin sama satu obat buat ADHD gue aja gitu. Lainnya gue terapi segala macam, gue tahu nih apa yang gue lakuin gitu. Tapi di luar sana orang nih semakin muda tuh kayak semakin maksud aku dibanding zaman ibu bapak kita kan ya, kita tuh kayak lebih jompo, lebih muda gitu, nggak sih? Jadi yang kayak kemarin nih kisah temen gue beneran, temen gue jantungnya ada masalah. Terus, umurnya padahal baru 40. Ya dia kalau intervensi dari dokter, kalau misalnya ternyata gue tuh ya gini gitu, ya lu pagi-pagi mah nyebat sama ngopi gitu kan, dan lu sarapan buru-buru, oh iya gue gini, dia emang evaluasi diri sendiri. Tapi ada satu obrolan yang menarik di sana, dia diantar ibunya, umurnya 69 ya, tapi ibunya masih jag-jag gitu. Ibunya jag-jag. Terus ketemu ibu-ibu lain, ibu pasien bukan, anak saya. Oh my god, itu kayak yang dianya juga kayak what gitu kan. Terus karena lifestyle-nya pola hidupnya beda, pola makannya beda. Dan sebenarnya tadi nyambung sama yang lo ceritain tentang kayak gardening dan catching rainwater. Ini tuh sebenarnya kalau buat gue sendiri, gue awalnya nggak pernah menyadari bahwa itu tuh semua connected. Sampai gue mantan suami gue, keluarganya itu punya bisnis kayak luxury bed and breakfast gitu. Tapi mereka tuh provide makanannya sendiri buat guestnya, ada gardennya sendiri, ada beberapa toilet yang kayak yang dikumpulin si fesesnya gitu kan, and then they make compost dari itu, terus dia ditaruh di ininya sendiri, they catch their water, terus di filter lagi, ada UV-nya apalah thing, and they have their own lake. Kalau misalnya just in case lagi musim itu, itu gue di sana belajar banget gitu, nggak cuma belajar soal hidup, tapi juga ternyata because I feel like it's such a rare thing di Indonesia yang menurut gue orang yang kayak ini tuh practical soal lingkungan tuh bukan cuma soal fighting for like climate change atau apa, tapi kayak that was my first experience tinggal sama orang-orang that actually living that and putting that into practice in day-to-day life. Kayak misalnya sesimpel pas habis makan,
mereka tuh oh yang organik taruhnya di sini, yang ini taruhnya di sini. Itu aja buat kita teh jarang gitu ya yang kayak gitu. Terus oh tadi aku bilang kayak ada mereka punya lake-nya sendiri just in case kalau misalnya ada kemarau terus nggak ada hujan, nggak ada yang ditangkep, bisa dapetin dari balongna gitu kan gitu. And there's so many other things yang gue kayak ini menarik ya. Well, yes, mungkin kayak pertama mungkin bisa kayak gitu karena mereka juga personally interested sama lingkungan. They were fighting for like freeing the land buat jadi apa namanya national park. And yet in day to day life-nya fighting for apa ya environment issue tuh bukan cuma soal buat dunia tapi buat diri kita sendiri gitu loh. And that is something yang kayak ini gimana ya bikin ini apa lebih cause ini atau message ini lebih menyebar gitu. And I feel like that's why makanya kenapa gue juga lagi-lagi pengen interview Maneh karena message yang Anda sharing di sosial media adalah ini loh Maneh itu salah satu orang yang menurut orang embodying that message tentang kayak the importance of like seeing the bigger picture penting memang karena kita bagian dari lingkungan tapi juga putting that into practice. Nah pertanyaan selanjutnya yang pengen orang tanya kan oke, Maneh jadi keenakan ngomong Maneh kan gitulah teteh ya gitulah, ketinggali preman Bandung nak Bani Jung selalu orang Bandung jadi geng motor teteh ya jadi serius semua geng motor tiba-tiba tuh memotoran Bandung Bali memotoran kecuali Jakarta nggak berani aku nah gue jerawatan yang motoran di Jakarta siun oge padahal mau motor cross gitunya di mana gitu di Puncak tapi paling orang teh kelilipan nya tapi nggak pernah jerawatan pas gue di Jakarta teh kenapa nah itu kan nyambung lagi kan tentang kayak lingkungan tuh kesehatan gini jerawat itu kan sebenarnya cara buat badan kita ngasih tahu ada sesuatu yang tidak benar gitu kan. It's early sign of imbalance gitu. Nah kan orang tuh ngomongin jerawat aja orang kepikiran jerawat tuh skincare lain Bambang lain ada yang Bambang bapak orang nyambung kan si Bambang tapi nyambung sama dietnya. Kalau buat aku tuh nyambungnya ternyata kalau makan susu, makan gorengan tuh ngefek. Dan ini menarik karena gue pernah akhirnya tinggal di Jakarta nyobain 2019 on and off. Gue tuh bingung jerawat orang teh asa gampang bisa keluarnya padahal lagi bolak-balik Jakarta ini lagi ada jerawat. Padahal nggak makan gorengan, nggak makan nggak makan susu yang biasanya nge-trigger, tapi ini enggak. Sampai gue menyadari pertama, ternyata udara tuh make sense. Makanya orang-orang kayak harus double cleansing. Gue tuh bingung sih riweuh pisan. Ternyata udara Jakarta berbeda. Yang kedua, tadi ngomongin air. Kan air Jakarta kualitasnya beda ya Beb ya. Makanya kalau waktu itu kan dulu gue tinggalnya di Bali. Jadi gue kalau di Bali mah gue nggak perlu pakai water filter apalah gitu kayak di showernya. Ternyata gue menyadari bahkan ada kalau bahasa Inggris sama tuh hard water gitu kan. Beda gitu kan. Ternyata jadi akhirnya ya Allah ternyata airnya juga ngefek. Gue pakai water filter buat showernya tuh baru deh mulai bersihan. Baru kan. Iya, makanya ini menarik karena yang menurut makanya tadi yang lo bilang air teh basic human rights, mau itu buat diminum, mau itu buat sehari-hari mandi atau apalah. Gila itu basic human rights. And yet it's such a luxury buat orang yang sekarang hidup di kota. So the next question I wanna talk about is buat orang-orang yang hidup di kota nih ya Beb ya. Itu kan kayak kalau kita ngomongin soal lingkungan, nggak mungkin tiba-tiba semua orang pindah ke lingkungan yang lebih asri. Karena kalau misalnya dengan mindset pola hidupnya masih sarua, terus mana pindah ke Bali, misalkan kan musim WFB atau apalah gitu ya. Tapi pola hidupnya, pola pikir masih sama, itu malah ngebuka kota di sana, malah masalah yang sama jadi muncul di situ. Walaupun nggak akan semasif di sini ya, karena polusi yang mengekang pabrik-pabrik segala macam pasti beda. And yet belum kan nggak pernah tahu juga gitu kan TF-nya gimana. But at least right now kita udah lihat di Bali bentukannya it's kayak traffic di mana-mana, infrastrukturnya nggak mendukung kayak gitu. So what would you say yang bisa lo rekomendasiin sama orang-orang buat secara practical in day to day life-nya, misalnya belum punya rumah yang bisa catching rainwater-nya sendiri misalnya gitu ya, tapi kayak apa aja sih yang bisa mereka lakuin to actually contribute sama lingkungan yang sebenarnya itu teh mana teh mengkontribusi buat dirinya sendiri. Jadi kagak ada please drop when you take care of the environment, itu tuh bukan soal orang lain atau dunia, tapi sebenarnya itu tuh menurut gue is for your own good gitu. Iya, kayak misalnya di rumah ya. Jadi aku selalu berprinsip kayak gini, mulailah dari bidang terkecil yang kita punya gitu.
Jadi gue tuh pernah dalam saat terpuruk itu ya, benar-benar aing teu boga duit gitu kan. Artinya saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang gitu ya. Tapi gue harus apa ya, terapis gue ini mencoba untuk bikin gratitude journal. Jadi apa yang lu punya sekarang bersyukur gitu. Mulai dari apa, saat itu kan gue tinggal di Cianjuang ya. Mungkin Cianjuang kayak yang Cianjuang tuh ya, aku tekanin sekali lagi, Cimahi agak ke bukit gitu. Terus gue punya udara yang bersih, gue punya air yang bagus yang gue nggak usah lengket kalau habis mandi. Gue punya air yang sekali filter gue bisa minum gitu kan. Jadi dari situ walaupun orang teboga duit, nggak punya uang ya saat itu gitu ya untuk beli di katakanlah pembelanjaan makanan sehat gitu. Tapi kok ada sisi yang gue syukuri karena saat itu gue bikin kayak oseng daun pepaya sendiri Dari gitu kebun ya. sendiri. Dari kebun sendiri. Terus ternyata gue panen di situ, panen kacang roai, kenapa nggak gue jadiin tempe. Itu tuh gue lagi nggak punya duit Batman gitu. Terus ya akhirnya saat itu ya terus, dan gak berapa lama kemudian gue tuh hamil di saat yang ntar dulu gitu kan. Terus ya tapi akhirnya gue mensyukuri sedikit karena gue punya alam ini gitu. Kadang-kadang yang gue pikirin adalah ini orang-orang hidup di kota besar nih nggak bisa kayak gini gitu. Mana dulu nih gitu, karena gue starting pointnya itu dari persampahan gitu ya. Jadi persampahan itu kayak it's all about turn back gitu, ke kita lagi gitu. Jadi ini yang menarik buat aku gitu, karena salah satu promotor aku waktu S3 itu kayak rajanya persampahan Indonesia, almarhum Prof. Henry itu beliau itu kayak ini filsafat ilmu, dan itu filsafat itu dari yang paling dasar gitu ya. Jadi sesuatu hal yang paling dasar. Ketika itu ya beliau ngasih tahu saya kalau misalnya ya dunia persampahan itu seperti itu, bagaimana itu kembali kepada orang-orang itu menjadi baik gitu. Bukan cuma kamu gitu, tapi mengajak orang lain buat contribute juga gitu di keadaan yang kita punya, keadaan government kita gimana, policy kita gimana. Terus akhirnya gue mikirnya dari hal-hal yang paling kecil saat itu gue bisa provide ini dari kebun sendiri, dan akhirnya gue tuh nggak beli apa-apa kayak ke supermarket dan kemana-mana gitu. Mungkin kalau misalnya ke warung gue untuk nambah-nambah bahan makanan ada lah ya, kan gue belum ada ayam sendiri, belum ada apa gitu ya. Ya udah akhirnya gue ke apa ya, gue tuh sama sekali nggak jajanan yang cemilan-cemilan itu. Terus gue mulai berhenti dari situ, makanan kemasan segala macam. Bener ya, jadi ketika aku makan makanan yang bisa dikompos kembali, aku jadi selain lebih sehat, aku dapat kayak kontribusi buat nyuburin tanah aku juga. Dan akhirnya itu kayak pepaya itu, pohon pepaya aku tuh sampai 1,5 tahun tingginya udah setinggi kanopi. Dan aku tuh melihat dari perjalanan aku di sini ya kayak yang gimana ya, gue susah banget nih ngambil pepayanya. Akhirnya aku menggunakan taraje. Taraje itu adalah tangga ya. Aduh, taraje itu susah banget ya. Terus udah gitu aku gunain tangga ke sana dan segala macam, sampai akhirnya sama aku dipotong lagi. Si kelornya itu juga udah lebih tinggi dari kanopi. Pokoknya bisa jadi tempat berteduh sama aku gitu ya. Tapi lama-kelamaan sih tanah di bawahnya, karena aku buat gini kompos terus, itu kayak ngasih makanan buat apa yang aku makan juga gitu. Oh ternyata dari sini organik tuh nggak mahal ya gitu. Gue lagi terpuruknya, alam tuh memberi apa buat gue gitu. Kebayang nggak kalau orang depresi di kota besar yang gue nggak bisa seperti ini gitu loh. Tapi ada kok yang sebenarnya bisa mereka lakukan gitu. Misalnya lu di Jakarta dan sendirian terjebak dalam depresi yang gila saat itu, dan semua orang salah paham sama lu, dan lu jadi nggak punya support system dan segala macam. Di saat itu lu misalnya mulai dari apa yang lu konsumsi dulu, misalnya nggak usah lah banyak jajan atau apa, berusahalah buat kayak misalnya memasak untuk diri sendiri yang paling simple aja lah ya, ceplok endog gitu atau ceplok telur, atau sama misalnya di babang sayur ada apalah gitu ya, misalnya apa kayak kangkung gitu ya. Terus sesimpel kayak kangkungnya bisa lu kasih air lagi, di air itu bisa kita tumbuhin lagi gitu. Ke misalnya kita di kosan atau di mana ada matahari, itu juga udah merupakan satu hal kecil yang bisa kita lakuin gitu.
Meskipun misalnya let's say si kangkungnya nggak bertumbuh lagi, misalnya nggak wow panennya banyak, tapi menurut gue proses pembelajarannya juga penting pisan gitu. Walaupun kayak misalnya, soalnya dulu gue pernah contoh misalnya bikin takakura tuh, udah banyak, terus kemudian kita ngaranna naonnya udah kayak mediumnya udah kita jemur apalah gitu, walaupun ujungnya tadi dipakai, tapi sebenarnya dari prosesnya itu, karena kan gue kali itu kadianya kesana kesini maksudnya Beb. Tapi dari proses itunya aja gue tuh belajar tentang kayak I need to be responsible for every decision yang gue lakuin. Kayak misalnya tadi sesimpel jajan, kalau jajan aja berarti kan ada kemasan gitu kan, nggak usah ngomongin soal ini kemasannya nanti ujungnya kemana, tapi pada ujungnya kan ya yang paling gampang ke diri kita sendiri. The difference between eating processed food yang mana udah sering dibahas di episode sebelumnya, sama actually making things on your own, it create a different effects to the body as well. Terus kemudian kalau misalnya di rumah kan bisa beberapa contoh sampah yang metode selain takakura ada apa lagi sih? Kan gue familiar metode. Kalau misalnya selain takakura itu kayak macam-macam metode kompos ya. Misalnya gue nggak bisa cerita di sini, tapi sesimpel misalnya kalian punya sampel tanah, Kak, tanah Jakarta kan tandus kayak gitu, yang biasa gue di DM tung tang ting tung sama Kak aku tuh kayak gitu. Ya justru tanah yang tandus nggak apa-apa kalau ambil gitu. Misalnya kita punya kayak kontainernya yang 5 liter lah ya, 10 literan gitu. Kita masukin tanah di situ, tanah yang tandus, whatever. Terus misalnya bekas sisa makanan kamu kesituin aja, taruh aja. Terus misalnya ada sisa makan pisang, kamu gunting-gunting gitu, kamu gunting-gunting terus masukin situ, lama-lama tanahnya jadi hitam. Itu karena banyak nutrition microbes yang gila itu banyak banget. Jadi tanah ini memberikan kita segalanya, makanya dari tanah kembali ke tanah gitu. Sampai gue tuh karena dari tanah kembali ke tanah gitu, sampai benar-benar memaknai itu. Saking gue memaknainya, gue sampai berpesan gitu kalau misalnya gue berpulang atau gimana gitu ya, itu nggak usah dikasih nisan, udah cukup ini aja di atasnya, pokoknya tanah dan tanaman-tanaman di atasnya yang subur, baru di situ ada tanda kalau itu misalnya kuburan gua gitu, taing gitu ya. Jadi jangan takut gue menggentayangi gitu ya. Terus tapi di atas dan segala macam itu ditumbuhi yang sesuatu yang bisa berguna buat orang gitu. Jadi sedalam itu gitu kecintaan, bukan kecintaan aja tapi sedalam itu makna aku tentang semua tuh balikin ke tanah. Kayak isu climate change. Kita ngomongin climate change yang udah kayak yang ini terjadi ini pemanasan global kayak gitu-gitu yang gede banget dan akhirnya bikin kita overthinking dan akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Nah itu salah kan. Menurut aku itu yang paling salah. Karena segala sesuatu, even lu di lautan beton kayak Jakarta itu banyak banget yang hal yang bisa dilakuin gitu. Nah kenapa kan gini kan, kalau kita lihat kayak apa itu namanya, kayak temperatur yang di HP gitu ya, di aplikasi kayak 34 degrees, tapi sebenarnya itu kita ngerasanya tuh kayak panas banget gitu. 34 tuh nggak harusnya kayak gini. Jika di padang mahsyar gitu ya. Gue nggak keluar nih kata-kata. Terus kita ngerasa kayak 40 gitu. Itu kayak pengep panasnya dan kayak lu napas tuh kayak nggak enak gitu. Itu karena cahaya matahari itu ayat 7 kan. Si cahaya matahari itu nggak banyak mantul ke tanah, yang akhirnya jadi siklus karbon yang bener. Itu aja dulu gitu. Lo menyediakan sedikit tanah atau sedikit air, misalnya kayak di saat udara panas, gue pernah rumah gue di Jakarta seperti ini dan ini lagi sangat-sangat panas sekali gitu. Lu sediain bak tanah di depan rumah lu gitu ya, bak tanah. Misalnya ini tanahnya udah dibeton semua gitu ya, nggak harus banget lo ngobrak-ngabrik betonnya lagi kalau saat itu, tapi lo sediain petak tanah sama kolam renangannya anak lo tuh di halaman lo supaya nanti bisa kayak ngebantu suhunya di situ lah paling enggak gitu loh. Itu kayak kontribusi kecil walaupun lu kayak udah dikepung dan dikepung sama beton gitu.
Terus misalnya gue nih susah banget untuk mengkompos karena tidak ada sarananya dan segala macam gitu ya. Coba kalau misalnya kita di sini coba-coba lihat, gue yang aku selalu liatin sama orang yang nanya itu adalah coba lihat rumah lu dulu. Gitu. Tidak semua orang itu punya rumah kayak aku di Cianjuang gitu. Pun orang tua aku ada rumah yang sekarang juga dikontrakin tuh di Ciputat, itu semua udah ditutup beton gitu, tapi itu masih bisa. Menurut aku selalu ada harapan masih bisa diinikan untuk suhu udaranya, dan akhirnya suhu udaranya jadi bisa lebih enak, atau juga bisa berkontribusi supaya suhu nggak panas banget gitu. Itu masih bisa gitu, masih bisa dilakuin. Misalnya kayak gini, yang tadi aku bilang, abis kita gini aja susah ngompos, nggak ada tempat, nggak ada apa, itu kan biasa masalah-masalah di sini. Abis makan kita ini kontainer 12 gitu, 12 liter gitu, di sebelah tempat cuci piring isi sama tanah setengahnya, ambil terus aduk-aduk, lama-kelamaan kalau misalnya aduh kayaknya udah terlalu penuh gitu ya, coba pikirin sampah buahnya kita bisa jadiin ekoenzim yang pakai gula dan akhirnya difermentasi jadi pembersih, sehingga si sampah buahnya itu nggak menuhin yang si kompos tadi gitu ya. Terus komposnya ini kemana kalau dia apa-apain gitu ya. Lu punya skill untuk berkenalan sama orang nggak? Kalau ada dinas pertamanan atau apa, lu olahraga ke Tebet kemana kayak gitu-gitu, ngobrol deh. Nanti bisa nggak minta dikuburin, atau di daerah situ bisa nggak minta dikuburin. Itu juga kontribusi kok gitu kok. Jadi kita nih harus selalu berusaha, walaupun kita sulit ya sekarang untuk kayak nggak semua orang bisa kayak ini nih. Apalagi nih harus gue lakuin, gitu. Makanya networking itu perlu gitu. Jadi ketika kita gue nih nggak tahu apa yang harus dilakuin di rumah gue karena gue apartemen, dan udahlah pokoknya tapi pasti selalu ada small gitu. Small step yang bisa dilakukan. Kalau gue ambil beberapa poin utama, yang pertama summary-nya dulu adalah setiap orang seberapa kecil, dalam konteks kecil langkahnya itu ngefek besar, nggak cuma buat dirinya tapi juga buat lingkungan. Sesimpel misalnya tadi eat locally, right? Makanya tadi lo mention tentang lihat di tukang sayur ada apa, karena pasti kan dia ngambilnya dari pasar, dan most likely lagi musimnya apa. Karena kalau dilihat kalau dari Ayurveda juga ada pentingnya tentang makan makanan yang lokal, makan makanan yang lagi season, karena setiap season punya penyakitnya tertentu yang mana si alam teh udah ngasih kita dari artina makan ini. Jadi kayak ngasih tahu kayak gini ya. Sebenarnya signal di Indonesia itu banyak yang bisa kita makan, men. Kayak misalnya aduh kita tidak ada fish oil gitu ya. Makan bandeng gue bilang. Pokoknya gue bilang makan bandeng, tapi jangan lu goreng gitu, lu kukus atau gimana itu vitamin D sama oil good fatnya si bandeng itu dengan local wisdom gitu wisdom gitu. Ikan nila terus juga misalnya takut nih lele gitu ya. Gue dulu di Cianjuang tuh sempat punya kolam kecil gitu dan memelihara lele gitu ya, tapi karena gue tuh takut lele ya, pas udah gede-gede gitu kan mereka loncat ya dan mereka tuh bertahan hidupnya lama sih, lama banget. Maksudnya kayak yang aku mau nunggu tukang sayur aja deh besok gitu ya, paling lelenya udah mati gitu kan ya. Terus ternyata dia belum mati, men, jatuh di tanah gitu karena gue takut ngambil lele sebenarnya. Tapi kita ngomong ke lele lagi ya, lele ini sebenarnya juga gizinya tuh besar gitu. Asal lu jangan goreng kering sampai crack gitu kan. Nggak cuma soal apanya, tapi gimana diprosesnya. Terus udah kayak gitu, kayak ikan nila, gurame segala macam. Kalau lu nggak bisa beli fish oil ya beli mereka aja gitu loh. Kalau misalnya ikan laut, kita menghindari dari Teluk Jakarta, kita bisa misalnya gue di dalam ini konteksnya dalam lingkungan kita sekarang ini emang nggak ada yang ideal ya. Maksudnya kalau kita takut nih sama Teluk Jakarta, kita bisa misalnya di di marketplace gitu, marketplace yang bisa dari kota lain atau dari mana gitu ya, itu bisa juga kita ambil. Pokoknya ikan laut, ikan ini semua ada gitu gizinya. Dan ini menarik, baru aja episode ini, sebelum ini kita membahas soal
Teluk Jakarta juga somehow. Tema hari ini gitu. Jadi maksudnya kayak tentang kesehatannya juga gitu. Yang makanya kalau lagi-lagi balik lagi ke tadi summarize yang pengen gue highlight sejauh ini adalah pertama the importance of do whatever that is easy. Kan apa yang ada di depan mata Anda yang ini yang paling mudah, karena kalau misalnya aduh gimana saya bisa berkontribusi dengan perubahan cuaca, aduh hese dan malah nggak ngapa-ngapain, jadi malah jadi nggak ngapa-ngapain, terus lu overthinking, terus anxiety GJ gitu nggak jadi aja ujungnya. Jadi aja. Yang kedua tadi tentang makan sebisa mungkin yang wholesome, yang masih ada bentuknya. Selain itu juga biasanya lebih murah, itu juga lebih sehat, karena tadi yang nyambungin sama Ayurveda juga eating locally and seasonally itu sebenarnya bagus buat immune system tubuh kita. That's how the environment ngasih tahu bahwa ini yang bagus buat makanan, buat penyakit yang lagi musim biasanya bulan-bulan ini. Yang ketiga tadi juga tadi apa? Aing poho. Yang bisa apa seasonal. Tadi gue mau nambahin yang ngomongin soal seasonal itu juga because we contribute to the local farmers, kita juga bisa ujungnya pasti efeknya ke kita lagi, karena kan dia supporting our local farmers, dia bakal lebih taking care of the environment that we live in gitu ya, nanti efeknya balik ke kita lagi. Terus tadi ngomongin soal yang paling gampang, karena background Anda adalah lebih banyak di waste gitu kan, and I feel like this is also something very easy, yang dikira gue harus punya mediumnya yang proper gitu kan buat ngolah sampah, nggak juga harus jadi, kayak gitu. nggak akan jadi gitu kayak gitu. Dibanding misalnya orang kudu mulai heula, saya harus beli dulu, misalnya harus yang ini, daripada kagak jadi mending tadi really good tips, punya bucket 10 atau 12 liter gitu ya, terus dikasih tanah, walaupun awalnya tanahnya yang nu gersang, nu tandus, nggak apa-apa, tapi tanahnya hitam nanti sendiri. Okay. So that's a really good tips. Nah, selanjutnya yang pengen orang kebiasa. Jadi ngomong tadi mana tadi orang gue gitu ya. Sudah. Tapi gue juga kalau ngomong itu campur-campur, kadang maneh, kadang orang, kadang aku, kadang gue, kadang sama. Aku juga kayak gitu, atau gue mah gitu. Selanjutnya yang pengen orang menggali lebih dalam adalah tadi kan ada practical tipsnya kan buat orang-orangnya gitu, khususnya yang tinggal di ibu kota atau di kota besar. Nah, the next question that we have, of course, sebenarnya ya penting ada hal-hal yang bisa kita lakuin sendiri, karena itu ada di kontrol kita, pasti ada efeknya balik ke kita langsung. At the same times, there are also a bigger issue, right? Yang mana ada hubungannya sama institusi yang lebih besar, government, whatever that is. And it is interesting karena sebelum tadi kita recording kan kita udah pemanasan ya Beb ya. Dan dirimu ngobrolin tentang kita bisa kok menginfluence government policy gitu. Bisa. Dan itu menarik karena kan background orang teh hukum. Dan salah satu hal yang kenapa gua nggak lanjutin di bidang itu karena gua ngerasa I feel hopeless, and I think I'm also representing many voices out there. Kayak kan kalau policy government itu kan kayak sistemnya top down gitu kan, yang mana itu kayak pasalnya di mana Yuna di dia, terus pas udah jadi nggak kemana, beda deh masalahnya. Ini masalahnya di sini, terus solusinya kemana? Nah itu sering terjadi gitu. Yang mana wajar sistem pemerintahan, at the same time memang si program si cara yang bisa kita lakuin sendiri bawah ke atas itu juga penting. Nah, itu penting banget. Nah, tapi dua-duanya harus jalan nih kan. Nah, makanya tadi gue menarik tadi lo mention, apalagi it comes from you, tentang kayak bahwa sebenarnya kita bisa kok kayak menginfluence policy dari pemerintah itu sendiri, that hopefully can truly listen the voice of the peasants like us. Itu caranya gimana ya Beb ya? Ya emang gak gampang gitu ya. Tapi minimal lakuin dulu apa yang lu bisa lakuin. Itu aja minimal. Jadi gak usah kemana-mana, dia gue gak akan diwaro gitu ya. Jadilah seseorang yang kayak selama yang kita lakuin kita anggap ya ini jalannya gitu ya, ini jalannya untuk ngasih kontribusi gitu. Ya jalanin aja, tekunin aja gitu. Jadi kayak misalnya semacam yang kayak orang-orang tuh nggak akan mau sama misalnya lu punya rainwater harvesting segala macam tuh nggak akan mau. Ya nggak apa-apa, cobain aja dulu gitu. Apalagi dengan adanya sosial media dan segala macam kan sekarang kita lebih ada jalan gitu ya. Apalagi mau pemilihan presiden. Jangan ke situ dulu deh. Jangan ke situ. Gue kayaknya ntar lu. Tapi
Tapi yang nggak apa-apa, aku sih ngelakuin aja gitu, karena ini untuk kayak gimana sih supaya kita itu air. Jadi gini loh, air itu kan ada, lu suka denger air ajaib nggak kalau di mana? Yang kayak air ajaib Yang- bisa mengobati itu, Oh, gue air kira tuh ponari kayak air, iya, air ajaib yang dicelupin sama batu tuh gak sih? pokoknya gitu. Itu sebenarnya itu talking about mineral. Itu semua mineral. Jadi lo kayak gini, mineral water segala macam itu kan hasil dari mata air yang di privatisasi gitu ya. Tapi aku juga masih minum ginian karena gak jauh-jauh kalau Sometimes there's lagi no options. nggak ada option ya gitu. Misalnya gue juga nggak mungkin kayak misalnya kayak tiba-tiba lagi rapat skala nasional gitu dan tiba-tiba ada nggak air, bukan, itu nggak mungkin gitu. Tapi kalau nggak gue kehausan gitu ya. Tapi gini loh, jadi misalnya kayak oke, kita tahu gitu ya, pemerintah kita tuh belum bisa menyediakan kayak tap water untuk kita gitu. Nah karena kebetulan field aku di situ, aku ulik gitu loh. Karena emang tidak semua orang bisa mengulik hal ini gitu ya. Walaupun aku juga bukan orang yang cenayang yang bisa tahu segalanya. Kalau misalnya ada masalah tentang ekonomi pun aku tanya gitu ke ahlinya gitu. Ada teman-temanku yang ya emang di bidang itu gitu, atau tentang komunikasi, tentang hukum juga sama gitu. Tapi segala sesuatu yang aku punya kira-kira tuh apa gitu loh. Jadi menggali apa yang kita punya tuh penting juga gitu. Tapi nggak harus flexing, tapi yang kayak bukan kita flexing yang gue nih hebat gitu, tapi nggak kayak gitu. Cuman menggali apa yang kita punya. Lu punya misalnya background hukum, aku punya background di lingkungan gitu. Apa sih kita kontribusi yang sesuatu, apa kontribusi dari sesuatu yang udah pernah kita terima gitu loh. Kayak kita bisa mikirin di situ. Misalnya kita mau kontribusi untuk orang lain, untuk ngobrol ke orang lain gimana dengan bahasa yang nggak terlalu tinggi. Jadi bahasa dari saintis, bahasa aku ke media, aku ke masyarakat, itu harus digali banget. Dan itu penting dimiliki oleh para saintis gitu. Karena gini, sekarang Karena orang kalau enggak gapnya jauh pisan. gapnya akan jauh gitu, gapnya bakalan jauh gitu. Dan jadi seorang saintis itu bukan kayak hebat-hebatan show up siapa yang paling pintar siapa, tapi saintis yang berhasil sekarang adalah gimana saintis yang bisa mengarahkan banyak orang dari latar belakang apapun untuk kita involve sama ilmu tersebut gitu. Misalnya di bidang lingkungan, kita kayak apa ya, kita ada nih ya dulu memuliakan tanah. Memuliakan tanah tuh apa sebenarnya? Gimana caranya tanah kita itu supaya kita bisa bagus kembali gitu loh. Supaya kita bisa tanah yang cracking, yang warnanya merah, yang tandus itu kita bisa bagus kembali dengan adanya microbiome yang kita bikin sendiri aja dulu di rumah gitu ya. Lama-kelamaan kita nih kontribusinya nggak luas gitu misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Misalnya kita kayak ke petugas pertamanan dan segala macam, Pak ini tolong lagi ditanam lagi di tanah di mana gitu ya. Minimal tanah di sekitar situ yang diiniin jadi subur. Kamu tuh tetap berkontribusi loh. Karena sekecil yang tadi yang latar belakang aku, kenapa aku senang bidang lingkungan itu, karena feses lu, buangan lu pun bisa jadi berharga gitu. Bisa jadi berharga atau bisa jadi bencana. Itu kan tipis-tipis ya kalau di lingkungan. Tadi lo mention soal microbiome yang mana we also talk about this before we start the recording, adalah tentang apa ya, kalau orang ngomongin soal kesehatan, they still talk about diet, pola hidup udah lumayan lah, olahraga. But also kalau dari kacamata gue juga dari Ayurveda, there's one factor yang justru this is probably the most important, and that is our digestions. Dan kalau orang ngomongin digestions, orang mikir soal ya udah apa yang dimakan. Oh tidak, Pulgoso, bukan Bambang lagi. Bukan Bambang lagi, Pulgoso. Ya, tidak Pulgoso. Karena kalau di Ayurveda itu ada istilah namanya is not what you eat but what you digest. Misalnya ada orang makan sehat tapi pencernaannya atau termasuk panasnya pencernaan adalah mikrobiom di pencernaannya tidak baik, berarti mau makan sebanyak apa, sebagus apapun itu kan nggak bisa dicerna atau malah jadi racun buat badannya kayak gitu. Bisa. Atau bahkan bisa sebaliknya, kalau pencernaannya bagus, termasuk they have a good bacteria on the inside of their body gitu ya, di pencernaan specifically, itu yang awalnya sebenarnya ini makanan kurang bagus tapi bisa di breakdown dengan sempurna, nggak akan ada masalah gitu. Makanya ini gue pengen ngegali lagi karena tadi I think
part of your classes yang lo ajarin juga adalah tentang taking care of your microbiome kan. Could you please tell us a little bit more dari kacamata science-nya nih dan dari kacamata acting locally? Ketika ada prebiotik, probiotik itu dikasih makan. Nah, ketika kita juga kayaknya gue gak mampu deh beli probiotik segala macam, ya kan bisa bikin juga ya yogurt, kombucha segala macam. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ngejaga makanan kita, makanan si probiotik itu. Karena probiotik itu sama kita butuh makanan. Yang raja di lo adalah naturally you have prebiotic, the natural prebiotic gitu. Jadi natural prebiotiknya itu akhirnya bisa jadi rumah yang enak untuk si probiotik itu supaya berkembang. Pas udah datang, ayo boga imah teh, ada rumahnya nggak buat saya? Ada rumahnya gitu. Rumahnya kayak apa? Yang kebanjiran terus karena misalnya leaky gut kan itu kan kebanjiran ya, konsepnya kayak kebanjiran gitu. Yang kebanjiran terus apa? Rumah yang nyaman untuk lo tinggali gitu. Nah, prebiotik itu yang jarang. Jadi yang mau banyak aku kritik di sini adalah gimana media itu memberitakan kesehatan dan lingkungan, antara lu menakut-nakuti atau terus memikirkan hal yang besar gitu ya, sampai lu bikin overthinking dan akhirnya lu nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus juga juga tentang probiotik gitu, probiotik yang selalu digadang-gadang ini lo mengandung probiotik, tapi kepentingannya adalah prebiotik yang bisa kita dapetin dari makanan lokal gitu. Dan itu what are there? Contohnya? Ya contohnya kan misalnya kayak gini, kayak kita tuh punya 71 makanan pokok, 71 loh makanan pokok di Indonesia gitu. Itu udah selain beras segala macam. Di situ ada satu studi yang pernah aku lihat, itu adalah tahu talas, tapi talasnya itu yang kimpul, bukan talas Bogor. Jadi dia talasnya tumbuh di akar. Lo cari namanya talas Belitung atau talas kimpul. Nah, orang-orang ada yang bilang kayak waktu itu aku berkunjung ke salah satu toko yang menjual makanan sehat dan bilang, oh ini yogurtnya beda mbak, ini Bifidobacterium gitu, ini bibitnya juga dari Bulgaria. Terus gue udah mulai kayak gitu ya, akhirnya aku cari tahu sendiri tentang Bifidobacterium. Ini Bifidobacterium ini cocok banget buat pernapasan kita, apalagi di yang polusi gitu. Ternyata Bifidobacterium itu bisa dipancing prebiotiknya dari si talas tersebut. Jadi gini loh, settingan di perut kita tuh udah kayak ada prebiotik A misalnya gitu ya. Probiotik Bifido tuh udah ada sebenarnya gitu. Iya. Kalau probiotik Bifido tuh udah ada gitu. Caranya apa? Kasih makan dia. Iya. Nah, salah satunya dengan makanan lokal itu talas kimpul tadi lu bisa cari di marketplace juga banyak. Interesting. Itu menarik banget, ternyata makanan lokal tuh nyambung banget gila sama lingkungan. Makanya gitu. nyambung tadi yang tadi gue mention di awal sedikit tentang kayak pentingnya eating locally and seasonally, karena selain kita supporting lingkungan sekitar, local farmers, tapi semuanya balik ke diri kita lagi, bahwa memang kita butuh makanan yang ada dipersiapkan, dikasih sama lingkungan kita saat itu. Bahkan ada satu gue belajar, gue lupa di mana, yang mana di sini itu gue baca bahwa misalnya lo Asia nih, lo mau misalnya ke negara lain, tapi sebagai orang Asia nih yang digestionsnya, badannya udah sedemikian rupa didesain, your health will thrive kalau misalnya makan makanan yang sesuai dengan genetics Anda. Iya emang kayak gitu. Makanya, atau bahkan contoh lain, yang bule-bule yang matanya biru misalnya gitu kan, itu kenapa lebih light? Karena ternyata they designed to live and survive in the environment yang mana lingkungannya mataharinya tuh nggak kayak gini, sedangkan kita matanya begini. There's a reason kenapa matanya kayak gini, karena supaya kita bisa survive. And bahkan kalau misalnya orang-orang yang kayak Caucasian gitu, kalau terlalu lama di Indonesia and then they're missing the winter cycle, itu juga jadi ngefek negatively buat badannya dia butuh si season summer winternya gitu. Iya. Makanya ini semuanya balik lagi soal lingkungan. Itu tuh lingkungan tuh bukan soal climate change, ada atmosfer yang bolong, walaupun iya that's real, tapi juga kayak tentang at the end itu semua ngefek ke diri kita dan gimana kita bisa listen, ngedengerin badan gue daripada kayak gini kita marah-marah tentang polusi, tentang pemerintah yang begini-begini, yang kebijakannya kadang-kadang gegabah gitu ya. Aku yakin karena blunderan ini karena gegabah. Itu kayak ya
kita apa yang bisa dilakuin minimal ke diri kita dulu dan orang terdekat atau keluarga dulu. Misalnya kayak kita sediakan makanan yang baik nih buat kita, buat tubuh kita. Kira-kira di makanan di polusi itu apa gitu. Antioksidan of course, terus udah kayak gitu mineral yang imbang. Karena gini, yang jarang di highlight di nutrition di Indonesia itu, dimana kan penyakit degeneratif makin gila gitu ya. Indonesia tuh udah jadi nomor 5 diabetes gitu. Yang di ini kan kurangin gula sampai ada diet-diet yang meniadakan karbo segala macam, padahal sebenarnya di situ kekurangan makro dan mikronutrien itu jarang sekali dibahas. Kenapa? Gue tuh membahas sama temen gue ini ya, root cause temen gue waktu sakit kemarin, ternyata gue ini hipokalemia, kekurangan kalium. Kita tuh orang-orang seolah-olah masyarakat kota, apalagi misalnya gaji 2 digit, makan bisa lah, gue kenyang lah, gue nggak pernah kelaparan. Sebenarnya kita kelaparan, kayak hidden hunger gitu. Nutritionally deficient sebenarnya. Terus ternyata gue kekurangan kalium karena dia, dan itu membuat macam-macam di tubuhnya tuh jadi berantakan. Salah satunya nahan sodium, jadi tekanan darahnya tinggi. Terus udah kayak gitu juga jadi jantung berantakan segala macam. Itu ternyata yang jarang di highlight sama kita tuh kekurangan vitamin dan mineral. Karena ya mungkin nggak kelihatan kali ya, and I guess the semua access kayak kurangin gula, kurangin minyak, kurangin kolesterol apa. Which in a way is true. Berarti yang pengen gue summarize sejauh ini adalah pertama bahwa when we talk about environmental issue, itu tuh bukan sesuatu yang di sana, tapi it's actually more real ngefeknya ke diri kita. Dan tadi udah kita bahas beberapa kali caranya gimana buat teman-teman, apalagi kalau misalnya hidup di kota besar kayak di Jakarta yang rasanya gue nggak punya power. Yang kedua, we also have actually the power to change the policy. Walaupun kalau kerjain sendiri doang it's harder, but it doesn't mean it's impossible, dan semua dimulai dari diri sendiri dulu. Yang selanjutnya yang pengen gue highlight juga, tadi lo ngebahas soal microbiome, which I completely agree. Yang mana tadi ada satu analogi yang gue jadi keinget adalah pencernaan kita itu, bayangin kayak real estate gitu kan. Apa yang kita makan, kayak misalnya contoh mau itu sayuran, mau itu daging, apapun itu tuh sebenarnya jadi salah satunya jadi prebiotiknya juga kan. Yang mana kalau di real estate itu tuh kayak antara Anda membangun apartemen yang bagus atau apartemen yang kumuh. Nah, kemudian tergantung apartemennya, real estate seperti apa, kan nanti bakteri sebagai tamu ya, sebagai yang tenannya datang terus kayak imah aing, atau juga ini kok gini sih rumahnya gitu. Kalau bakteri yang dalam tanda kutip baik, dia nggak akan thriving di real estate yang mana ini tuh nggak cocok buat saya. Sedangkan mungkin yang kalau kita ngasihnya real estate yang kumuh, ya bakteri yang kurang baik ya pasti justru senang tinggal di situ. So I think it's important to think about it. Itu bukan cuma ngundang probiotiknya, ngundang bakterinya seperti apa yang bagus, it's not about eating the right supplement atau probiotik yang pas, tapi juga lo nyiapin real estate di perut lo tuh kayak gimana, karena kemudian itu bakal nge-decide mereka bakal stay atau enggak gitu. Dan tentu lo pengennya yang bagusnya yang stay gitu kan. And then coming to the end of this episode, ada hal-hal yang pengen lo highlight juga, dan gimana kalau misalnya orang pengen belajar lebih lanjut sama lo, where can they get information from you? Oke. Agak promo sedikit ya. Boleh, justru that's the point. Kunjungi IG aku @pangvironment atau cari aja Mayang Manguri Rahayu. Nanti namanya dan linknya akan kita taruh juga di caption. But also one last thing is like, is there any last message? Bukan last message sebelum Anda payahnya, lain maksud Aing adalah last message di episode ini. Apa mungkin kalau lo pengen nggak apa-apa, injeks aja buat yang paham ya. Apa yang pengen lo tekenin, pengen lo summarizing buat teman-teman yang nonton tentang how to take care of your health, your environment that you can do now, karena ujungnya adalah here and now. Bisa dikerjain ayeuna sekarang. Apa summary-nya? What would you want to say? Pokoknya living your present. Satu itu
yang dari hal terkecil itu nomor 2 yang bisa dilakuin depan mata. Kalau lu mentok yang nggak bisa dilakuin, bisa DM aku ya. Ada banyak ide ya kayak? Ada. Loba. Banyak ide termasuk aku mau salto di jalan gimana ya supaya bisa menyalurkan aku tuh ingin salto di jalan gitu kan. Itu ada. Selalu Sumpah? ada ide. Gila. Aku selalu insya Allah selalu ada ide ya, karena gak tahu ya kayaknya emang ngomong aja gitu si otak tuh nguing gitu kayak tawon ya. Jadi tapi lakuin yang sekarang bisa lo lakuin, lakuin dari hal yang terkecil, lakuin dari diri sendiri. Terus kritislah terhadap diri sendiri. Dan saat ngadepin kayak fear mongering kayak gitu kayak tenang aja gitu. Jadi Because that's also the purpose of media. iya, tenang aja gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu, jadi daripada media yang bisa gubrang-gabreng apa ya, maksudnya memenuhi kepala kita jadi overwhelmed gitu kan. Jadi lebih baik kita mulai dari diri sendiri, apa yang bisa dilakuin, termasuk memasak makanan yang asli wujudnya apa untuk dapur kamu juga, itu adalah hal terkecil. And as much as possible dari local farmer juga. Nggak misalnya aku kejauhan kalau mikirin kayak ntar pestiside-nya gimana apa itu ada cara ngebersihinnya, misalnya dengan baking soda atau apple cider vinegar gitu. Apple cider vinegar atau segala macam gitu. Tenang aja gitu. Terus lakuin yang terbaik dari local food dulu. Bikin prebiotik di perut kita juga jadi bagus. Jangan terlalu banyak ya boleh lah ya sekali-kali menjadikan makanan viral itu juga sesuatu yang nggak boleh tiap hari gitu ya. Maksudnya sekali-kali boleh, apalagi dengan pertahanan tubuh kita juga kita jadi bisa leluasa untuk makan soto. Misalnya kayak gini, kita misalnya membutuhkan kolesterol, tapi saat tubuh kita ini nggak bisa nerima si kolesterol itu, maka kebaikan dari kolesterol itu juga nggak akan bisa kita terima. Balik lagi yang tadi gue bilang di awal, kayak it's not about what you eat, tapi juga gimana soal kita mendigest, makanya hubungannya sama microbiome. Terus udah kayak gitu ya, itu bermula dari diri kita sendiri gitu. Pengalaman pun dari kejiwaan pun seperti itu. Misalnya, gila lingkungan terlalu toksik. Apa yang bisa dilakuin nih dari diri kita sendiri? Karena kalau blaming mereka salah nggak akan selesainya gitu. Mendingan mereka nggak mau beresin, kita aja yang beresin gimana gitu. Jadi sama halnya dengan di lingkungan dan di nutrisi juga seperti itu. Kesadaran lo kira-kira lu makan apa, lu rencanakan kira-kira zat apa yang kubutuhkan gitu. Di IG aku suka ada chart-chartnya tuh ya, kira-kira apa yang dibutuhkan gitu ya. Apa yang dibutuhkan, misalnya aku ingin terhindar dari penyakit degeneratif, perbaiki dulu mikrobiom di perut, terus mikro dan makronutrisi lu udah benar belum? Insya Allah kalau misalnya udah dari situnya udah benar, kesana benar gitu, daripada kita cutting ini, akhirnya kita jadi overburden sendiri ke mentality kita gitu. Hatur nuhun, sami-sami. Hatur nuhun udah datang, kita berjodoh kebetulan ya, mana lagi di Jakarta. Hatur nuhun. Buat teman-teman seperti biasa, kalau pengen reminder, kalau pengen belajar lagi lebih banyak lagi sama Neng Mae, langsung IG, Instagramnya nanti akan aku taruh di caption or somewhere here as well. Dan atau cari Mayang Manguri Rahayu itu pasti tapi ada. ngaran mana teh hese. Masa? Iya. Mayangnya apal, last name-nya rada hese. Udah aja lah, cari Mayang Rahayu juga udah bisa. Oke, baik. Itu pasti ke ini. Berarti namanya itu pasaran ya? Tuh. Insya Allah gitu ya. Kalau itu pasaran gitu. Semoga kita ketemu lagi di sesi episode sebelumnya, selanjutnya. And I wishing you have a good day, evening, morning, whenever you're watching it. Bye! Thank you so much for watching this episode. Semoga informasi yang kita bagi di episode kali ini bisa ngebantu teman-teman. And of course, kalau belum sempat subscribe di channel kita, make sure you subscribe here. And then, if you want to learn more about environment, how we can contribute to our environment, dan gimana sebenarnya saat kita menjaga lingkungan kita juga bisa lebih sehat. As return, udah aku bahas sama Sandra di episode sebelumnya di sini.